Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apri Yuneza, saya dari BP20. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel di bidang studi aplikasi komputer di bawah bimbingan Bu Nela Sari Yolanda. Baiklah, masuk saja ke dalam materi kita. Yang pertama yaitu pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel ini adalah aplikasi pengolah angka yang dapat mengelola data secara otomatis melalui operasi perhitungan dasar. Contohnya seperti pertambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Penggunaan rumus-rumus dan fungsi yang hasilnya dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabel, maupun grafik. Microsoft Excel ini juga merupakan spreadsheet atau lembar kerja yang terdiri dari sel-sel berupa kolom dan baris untuk menempatkan data sehingga nantinya data tersebut mudah diolah melalui eksekusi perintah-perintah yang telah disediakan seperti sum, average, VLOOKUP, dan lain sebagainya. Yang kedua itu kita masuk ke dalam fungsi Microsoft Excel. Fungsi utama dari Microsoft Excel ini adalah sebagai aplikasi atau software pengolah angka. Ada juga beberapa fungsi lainnya yang kita gunakan dalam pekerjaan sehari-hari, contohnya seperti membagi serta mengorganisasi data secara lebih rapi dengan menggunakan worksheet, baris, kolom, dan sel. Selanjutnya, untuk menghitung angka-angka secara cepat dan akurat. Mengambil data dari program eksternal atau online dan menaruhnya ke dalam bentuk spreadsheet, membantu visualisasi data, mengurutkan dan memfilter data, membuat, mengedit, menganalisa, serta meringkas data, dan membuat berbagai macam grafik dan diagram. Dan banyak lagi kegunaan atau fungsi dari Microsoft Excel ini yang dapat kita gunakan di dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam menu-menu pada Microsoft Excel. Kita masuk ke dalam menu yang pertama. Menu yang pertama ini terdiri dari grup clipboard. Icon-icon pada grup clipboard ini terdiri dari paste, cut, copy, dan format pointer. Paste ini kita semuanya pasti sudah tahu apa kegunaan paste, yaitu menempelkan hasil perintah cut atau copy yang ada di clipboard. Yang kedua, cut. Cut ini memindahkan bagian yang ditandai ke clipboard. Nah, yang selanjutnya copy. Copy itu menyalinnya ke clipboard. Yang terakhir, format pointer, yaitu melakukan copy format. Yang grup selanjutnya itu grup font. Icon-icon yang ada di dalamnya font size. Font size ini gunanya yaitu untuk mengatur ukuran huruf. Increase itu menaikkan dan menurunkan ukuran font satu tingkat atau menurunkannya ke satu tingkat ke bawahnya. Bold, italic, underline. Bold itu menebalkan, italic itu memiringkan, underline itu menggarisbawahi. Nah, yang selanjutnya itu border. Border ini membuat garis bawah pada bingkai sel. Fill, mewarnai sel. Dan selanjutnya color, mewarnai huruf. Yang selanjutnya itu grup alignment. Icon-icon yang ada di dalamnya itu vertical alignment, yaitu mengatur posisi teks secara vertikal pada sel atas, tengah, dan bawah. Yang kedua itu perataan teks, mengatur perataan teks kiri, tengah, dan kanan. Nah, yang ketiga indent, menambah dan mengurangi indent teks. Yang keempat text orientation, mengubah kemiringan teks. Yang kelima margin cell, menggabungkan sel. Yang kedua pack, break, mengatur pemisahan halaman. Yang selanjutnya itu group number, ikon-ikon yang ada di dalamnya. Number format cell, pengaturan jenis penulisan angka. Yang kedua currency, mengatur format angka untuk mata uang. Yang ketiga persen, format angka persen. Yang keempat koma, mengubah nilai koma ribuan. Yang kelima increase atau decrease desimal, menambah dan mengurangi nilai desimal. Grup selanjutnya yaitu grup style. Icon yang ada di dalam grup style ini adalah conditional formatting, melakukan format terkondisi. Yang kedua format as table, membuat format warna huruf tabel seluruh sel secara tepat. Nah, yang ketiga itu cell style, membuat format sel secara cepat, membuat format warna dan huruf sel. Grup selanjutnya itu grup sel. Icon-icon yang ada di dalam grup sel ini, yang pertama itu insert. Insert ini digunakan untuk menambah sel yang ingin dibuat, baik satu baris,
satu kolom maupun dua kolom, itu sesuai kebutuhan. Yang kedua yaitu icon delete, menghapus sel dengan pilihan menghapus seluruh sel yang vertikal dan horizontal sesuai dengan yang diinginkan. Nah, yang terakhir itu format, melakukan format sel. Grup selanjutnya itu grup editing. Icon yang ada di dalam grup editing ini ada 4. Yang pertama yaitu fill, membuat pola angka secara kontinu. Yang kedua itu clear, menghapus semuanya dari sel, nilai hingga format. Yang ketiga sort dan filter, mengatur data agar mudah dianalisis. Yang terakhir itu find and select, mencari dan menyeleksi teks dalam lembar kerja. Nah, yang kedua ini ada menu insert. Menu insert ini terdiri dari group table. Pada group table ini ada 2 icon. Yang pertama yaitu pivot table, yaitu memasukkan tabel pivot. Yang kedua tabel, memasukkan tabel. Nah, yang grup kedua group illustration. Icon-icon yang ada di dalamnya, yang pertama picture. Picture ini menambahkan gambar pada worksheet. Yang kedua clip art, menambahkan gambar clip art pada worksheet. Yang ketiga shapes, menambahkan gambar bentuk tertentu. Yang keempat smart art, itu memasukkan objek smart art. Grup yang ketiga di dalam insert ini group charts. Icon-icon yang ada di dalamnya itu kolom, memasukkan grafik kolom. Line ini memasukkan grafik garis. Pie ini memasukkan grafik pie. Bar memasukkan grafik batang. Scatter memasukkan grafik distribus. Nah, selanjutnya itu other chart, memasukkan grafik lainnya. Selanjutnya pada menu insert itu group link. Group link ini ada icon hyperlink, yaitu memasukkan hyperlink pada worksheet. Nah, grup selanjutnya yaitu grup teks. Icon-icon yang ada di dalamnya textbook, memasukkan kotak teks. Yang kedua header dan footer, memasukkan header dan footer. Yang ketiga word art, memasukkan teks dekoratif. Selanjutnya signature line, memasukkan garis tanda tangan. Objek, memasukkan objek. Simbol, yaitu memasukkan simbol. Grup yang terakhir pada menu insert ini adalah grup simbol. Icon-icon yang ada di dalamnya itu equation, untuk menyisipkan simbol-simbol persamaan, terutama dalam bidang matematika. Yang kedua, simbol digunakan untuk menyisipkan karakter khusus. Nah, yang ketiga kita masuk ke dalam menu pack layout, di mana dalam menu pack layout ini ada themes. Icon yang ada pada grup ini, yang pertama itu theme, mengubah tema tampilan Excel. Yang kedua color, mengubah warna tema. Yang ketiga font, mengubah jenis font tema. Yang keempat itu efek, mengubah efek tema. Nah, yang grup kedua itu pack setup. Icon yang ada di dalamnya margin, mengubah margin halaman. Yang kedua orientation, mengubah orientasi halaman. Yang ketiga size, mengubah ukuran kertas. Yang keempat yaitu print area, menentukan area tertentu untuk proses cetak.